Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Priska Kahakung. Saya seorang mahasiswi Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang momentum dan fluida. Pertama, momentum. Pengertian momentum. Dalam fisika, momentum atau pusa adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Momentum sebuah objek adalah sifat objek yang bisa dideskripsikan sebagai massa objek saat bergerak. Momentum adalah sebuah kuantitas yang disimpan, artinya dalam suatu sistem tertutup, objek-objek yang bertumbukan bukan pada gaya non-eksternal, maka momentum totalnya selalu tetap sama. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Momentum sebuah partikel dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Rumus momentum. Momentum dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan momentum. Dalam satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa benda, kilogram, V sama dengan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Contoh momentum. Contoh dari momentum, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil ringan yang bergerak dan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang lebih ringan dalam waktu tertentu. Besaran kadang-kadang dinyatakan sebagai momentum linear partikel untuk membedakannya dari momentum sudut. Contoh soal momentum. Dua buah benda yaitu benda X bermassa 5 kg bergerak ke kanan dan kelajuan 4 meter per sekon. Benda Y bermassa 6 kg bergerak ke kiri dan kelajuan 5 meter per sekon. Hitunglah A. Momentum benda X, B. Momentum benda Y, C. Momentum total benda X dan Y. Pembahasan. Jawab. Besaran yang diketahui. Massa X sama dengan 5 kg, massa Y sama dengan 6 kg, kelajuan X sama dengan 4 meter per sekon, kelajuan Y sama dengan 5 meter per sekon. A. Momentum benda X. P sama dengan M kali V. P sama dengan 5 kg dikali 4 meter per sekon. P sama dengan 20 kg meter per sekon. Jadi momentum benda X adalah 20 kg meter per sekon. B. Momentum benda Y. P sama dengan M kali V. P sama dengan 6 kg dikali 5 meter per sekon. P sama dengan 30 kg meter per sekon. Jadi momentum benda Y adalah 30 kg meter per sekon. C. Momentum total benda X dan benda Y. Momentum total sama dengan Px tambah Py. Momentum total sama dengan 20 kg meter per sekon tambah 30 kg meter per sekon. Momentum total sama dengan 50 kg meter per sekon. Jadi momentum benda total adalah 50 kg meter per sekon. Yang kedua, fluida. Pengertian fluida. Bila berbicara mengenai materi ini, kamu akan mendapati satu ciri utamanya yakni zat yang mengalir. Zat yang bisa mengalir akan termasuk ke dalam fluida, seperti zat cair dan gas. Sedangkan zat yang tidak dapat mengalir, maka bukan termasuk ke dalam kelompok ini. Fluida adalah sebuah aspek penting di dalam kehidupan sehari, akan selalu berkaitan dengan zat bergerak. Meski mampu mengalir, tetapi zat itu tidak keadaan bergerak. Macam-macam fluida. Ada dua macam fluida, yakni statis dan dinamis. Fluida ini dapat mengalir dan berubah bentuk bila diberi tekanan. Perbedaan di antara keduanya adalah statis, artinya diam, yakni zat yang mengalir tetapi pada kondisi diam.
Sedangkan fluida dinamis berarti pada kondisi bergerak. 1. Fluida statis, yakni fluida yang berada pada fase diam atau tidak bergerak, atau bisa dikatakan bergerak tetapi dalam kecepatan statis sehingga tidak ada pergerakan. Contoh sederhana dari fluida tipe ini adalah air di dalam bak mandi yang tidak dikenai gaya apapun. Ciri-ciri fluida statis yakni memiliki massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas lebih mudah dipahami ketika dalam keadaan diam. Macam-macam dari tipe ini antara lain A. Tekanan hidrostatis didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada sebuah bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. P sama dengan F per A. Keterangan P sama dengan tekanan dalam satuan Pascal atau PA. F sama dengan gaya dalam satuan Newton. A sama dengan luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Hubungan satuan tekanan antara lain 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 PA. 1 atmosfer sama dengan 101,325 PA. 1 bar sama dengan 1 kali 105 PA. 1 atm sama dengan 760 mmHg. Tekanan ini hadir sebagai reaksi atas gaya berat fluida di atas sebuah objek dan dapat dirumuskan pula dalam bentuk seperti ini. pH sama dengan P kali G kali H. Keterangan pH sama dengan tekanan hidrostatis dalam satuan Newton per meter kuadrat. P sama dengan massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan kecepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. H sama dengan kedalaman titik permukaan fluida dalam satuan meter. B. Tekanan mutlak. Tekanan mutlak ialah sebuah tekanan yang didapat dari total hasil penjumlahan antara tekanan hidrostatik dan tekanan atmosfer di udara. Dapat dirumuskan sebagai berikut: PG sama dengan P kurang PA. Yang ke C, contoh di dalam kehidupan. Fluida statis diterapkan dalam pembuatan kapal selam. Lebih tepatnya penggunaan dari tekanan hidrostatik. Ada kebutuhan untuk menyelam ke dalam lautan, tetapi manusia tidak mampu melakukan ini dalam waktu lama. Yang kedua, fluida dinamis adalah sebuah fluida dalam bentuk cair maupun gas yang mampu bergerak, memiliki kecepatan konstan terhadap waktu, tidak kental, tidak mengalami perubahan volume, dan tidak mengalami putaran-putaran atau turbulen. Ciri-ciri dari fluida dinamis antara lain: 1. Akan selalu mengalami gesekan atau gesekan dengan dinding bisa diabaikan. 2. Tidak kompresibel. Bila diberi tekanan tidak akan mengubah volume. Yang ketiga, aliran stasioner. Memiliki arah aliran tertentu dan tidak mengalami pusaran atau turbulensi. 4. Aliran lunak. Memiliki kecepatan konstan terhadap waktu. A. Jenis aliran. Ada 2 jenis aliran, yakni aliran laminer, yakni ketika fluida meluncur bersama dengan fluida lain di sebelahnya, sedangkan pada tiap jalur paket tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran ini termasuk ideal dan terjadi pada fluida kecepatan rendah. Yang kedua, aliran turbulen. Paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan yang lain di sebelahnya, tetapi bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Terjadi aliran turbulen ditandai dengan pusaran air dan terjadi pada kecepatan aliran tinggi. Yang kedua, contoh rumus fluida dinamis. 1. Debit. Debit ialah jumlah volume saat mengalir per satuan waktu tertentu, umumnya per detik. Q sama dengan V per T. Q sama dengan A kali V. Keterangan Q sama dengan debit
dalam satuan meter kubik per sekon. P sama dengan volume dalam satuan meter kubik. T sama dengan waktu dalam satuan sekon. A sama dengan luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Yang kedua, persamaan kontinuitas. Ialah persamaan yang menghubungkan kecepatan saat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum menurunkan hubungan, baiknya harus paham beberapa istilah pada aliran saat mengalir. Garis aliran adalah jalur aliran dari fluida ideal atau aliran lunak. Garis singgung pada satu titik memberi arah kecepatan aliran fluida. Garis aliran tidak berpotongan satu dengan lainnya, sedangkan tabung air adalah kumpulan dari garis-garis aliran. Yang ketiga, persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai sama pada setiap titik sepanjang garis lurus. Demikian hasil penjelasan tentang momentum dan fluida. Sekian dan terima kasih.